Tok tok tok, token, talk with OMK Ijen. Episode 6, ada apa 6 bulan kemarin? Halo sobat, kembali lagi nih di Token bareng aku Catur dan iya, cuman Catur doang sepertinya di sini ya, karena ya sepertinya Nata meninggalkan saya vacation lagi. Mas Raffi juga aku teleponin dari kemarin gak diangkat, jadi sepertinya saya sendirian kali ini di Token kali ini. Tapi gak apa-apa, meskipun aku sendirian, aku bakal tetap hadir buat nemenin sobat-sobat di Token di akhir bulan, supaya sobat-sobat gak ketinggalan nih update-update apa aja sih yang ada di OMK Ijen dan bahasan-bahasan seru lainnya begitu. Nah, ngomong-ngomong bahasan kita kali ini nih, tema kita kan ada apa 6 bulan kemarin. Emang 6 bulan kemarin tuh mau bahas apaan sih Tur gitu kan. Nah, jadi berhubung ini sudah 6 bulan, udah setengah tahun nih perjalanan OMK Ijen, kayaknya udah pas nggak sih waktunya kalau kita recap sedikit nih, ada apa sih 6 bulan kemarin begitu. Makanya hari ini aku mengundang keempat koordinator dari OMK Ijen di sini. Tepuk tangan dong. Ya, jadi seperti yang bisa dilihat ya teman-teman, selain saya ditinggalkan, sepertinya saya juga disekongkolin nih, karena pada matching ya pakaiannya, kayaknya hitam putih lagi aku mau bilang kan, hitam pink nih berdua. Gimana nih, kayaknya pas aku undang kayaknya nggak ada tuh dress code hitam putih ya teman-teman, tapi kok bisa satu hati ini bagaimana? Permisi mas, bukan hitam putih, hitam pink. Oh ya, maaf, hitam pink ya, mohon maaf ya, saking bingungnya saya sepertinya. Kita sengaja sih sebenarnya. Oh sengaja. Biar surprise aja gitu. Oh, surprisein aku gitu Iya, maksudnya. benar. Oke deh. Nah, kalau aku nih mungkin sobat-sobat di luar sana udah pada kenal kali ya. Tapi kalau untuk empat manusia masih, empat narasumber, benar. Kalau 4 manusia terlalu kasar sepertinya. Untuk 4 narasumber di sini kan sepertinya belum terlalu terkenal ya, kayak saya kan. Saya Token 6 episode nih gitu kan. Boleh dong memperkenalkan dirinya dulu dari mbaknya yang pakai baju hitam, kayaknya udah bergairah banget nih untuk memperkenalkan dirinya. Apa ya? Oke, halo sobat semua. Aku Thalia dari Koordinator Media Kreatif. Wih, tepuk tangan. Nah, teman-teman, kalau mau tahu, aku juga dari Media Kreatif ya. Jadi Thalia di sana itu sebenarnya adalah ketua koordinator saya yang mengayomi dan meladeni. Iya, bestie banget sih, nggak mungkin nggak bestie kan. Oke, mungkin dari yang hitam lanjut ke yang hitam dulu. Mungkin masnya boleh memperkenalkan diri, siapa masnya ini ya kira-kira? Halo semua, perkenalkan nama saya Sun Francisco Siregar. Sebenarnya saya bukan koordinator di bidang bakat minat, cuman saya diutus oleh koordinator. Waduh. Bagaimana kan orang utusan gitu loh. Gak masalah sih utusan, yang penting kan mengusahakan hadir di situ untuk ininya. Kebetulan sebenarnya Danis ya. Sebenarnya Danis koordinatornya. Ketua koordinatornya Danis, cuman sayangnya Danis sedang berhalangan lagi latihan band pada hari ini gitu. Jadi digantikanlah oleh beliau, oleh Mas Sun di sini. Tepuk tangannya dong semua. Oke, kita lanjut ke yang pink dari Mbak sebelahnya Sun deh, biar agak lebih dekat gitu kan. Mbak siapa sih namanya? Halo semuanya. Oke, perkenalkan di sini aku Tita. Aku sebagai ketua dari divisi kerohanian. Selamat kenal semuanya. Boleh cerita tentang aku kok. Wih, agak ya begitulah ya sobat ya, ternyata yang agak narsis bukan saya sendiri di sini ya, alhamdulillahnya seperti itu. Nah, oke, untuk yang terakhir nih sobat, yang kelihatannya di sini nampak sosoknya itu lebih keluar wibawanya daripada saya di sini sepertinya gitu ya. Boleh memperkenalkan diri, Mbak? Anda dong, Anda satu-satunya yang tertinggal. Oke, halo semuanya.
Nama aku Arum, aku koordinator dari divisi kewirausahaan. Wih, tepuk tangan dong. Nah, jadi udah lengkap nih. Ada dari media kreatif, ada dari bakat minat, ada dari kerohanian, dan satu lagi ada dari kewirausahaan. Jadi hari ini kita bakal mengulik 6 bulan terakhirnya OMK itu ngapain aja gitu. Oke. Tanpa panjang lebar, kita masuk ke pertanyaan pertama dengan nilai 1 juta rupiah. Enggak ya, 1 juta rupiahnya nyicil kayaknya. Potong pajak 100%. Oke, pertanyaan yang pertama nih buat teman-teman semua. Kan bidangnya beda-beda nih ya. Dari Italia ada media kreatif, Ibu bos saya. Ada Mbak Arum dari kewirausahaan, Tita dari kerohanian, dan Sun dari bakat minat mungkin, walaupun menggantikan Danis di sini. Teman-teman kalau aku boleh tanya, aku pura-pura nggak tahu aja sih. Kesibukan bidang teman-teman masing-masing 6 bulan terakhir tuh kira-kira apa sih yang bisa di-sharingkan nih ke sobat-sobat di luar sana? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Arum dulu ya, karena berhubung eventnya kayaknya baru kemarin selesai. Oke, kalau dari divisi kewirausahaan kemarin baru aja selesai PMC Pasar Minggu Tria. Mungkin teman-teman nggak asing dengan istilah ini. Mungkin ada yang sempat hadir kan? Di Wih, acara aku beli sih di situ, bukan beli sih ya, aku ngejaga juga di situ sepertinya ya. Terima kasih banyak loh ya. Dan PMC sendiri sih dimulainya itu persiapannya dari April kemarin. Jadi sebenarnya belum selesai. Dan hari Minggu besok nih kami akan ada rapat evaluasi. Jadi harusnya sih semua anggota datang ya. Aduh. Datang nih, parah sih. Aduh. Siapa ya? Kok nyerangnya ke saya ya? Saya juga mau liburan kali gitu sekali-sekali, benci banget. Tapi ya diusahakan hadir deh besok Ibu Ketua gitu ya. Oke, selain PMC ini mungkin Mbak Arum ada apa lagi nih bulan-bulan kemarin? Apakah cuman merencanakan atau merancangkan PMC aja untuk 6 bulan ini atau ada lagi nih yang lain? Terus terang sih kalau proker atau program kerjanya dari kewirausahaan itu paling sedikit daripada divisi lain. Seingatku itu cuman 2, tapi eventnya tuh besar dan persiapannya tuh lama. Jadi contohnya kayak kewirausahaan yang ini PMC itu persiapannya 3-4 bulan dan eventnya besar banget. Itu udah setara IO sih kalau aku mikir. Iya bener sih, nggak salah sih. Dan hampir semua anggota OMK itu ikut semua di dalamnya karena kami nggak mungkin jalanin sendiri. Wih, tepuk tangan dong buat kita berarti. Wih. Berarti apakah bisa dibilang PMC kemarin sukses? Menurut Sukses. PMC sukses kemarin bukan cuma dari kerja keras kita doang berarti ya, tapi untuk dari dukungan sobat-sobat juga di luar sana, dari orang tua sobat-sobat di luar sana dan semua orang yang ikut berpartisipasi, mungkin seperti itu. Oke, dari kewirausahaan sepertinya karena eventnya cukup mungkin tadi kata Mbak Arum sedikit gitu ya, sedikit tapi jangan salah guys, sedikit menguras tenaganya itu wah ampun deh aku jujur. Tapi ya begitulah, mungkin meskipun sedikit tapi kewirausahaan ini memang paling ribet, maaf ya Mbak Arum, paling ribet dan paling capek untuk eventnya. Jadi memang lebih baik sedikit, kalau enggak ya kita tekor, capek semua gitu. Oke, kita lanjut ke sampingnya mungkin biar agak lebih dekat. Gimana nih Bu Bos? Medcraft ada apa nih 6 bulan kemarin? Medcraft 6 bulan ngapain aja ya? Tentunya podcast ya yang setiap bulan ini. Sampai sekarang ini episode ke-6, puji Tuhan. Terus ada dokumentasi juga, terutama waktu Pekan Suci kemarin, Paskah kemarin. Tuh bener-bener wah gila, capek banget sih. Wih, gimana tuh rasanya? Aku kayaknya nggak ikut deh waktu Pekan Suci kemarin tuh. Jangan salah teman-teman kalau tahu ya, kita semua media kreatif itu kan ada yang pulang kampung tuh. Jadi SDM-nya tuh sedikit dan kita harus dokumentasi di gereja dengan jadwal misa yang banyak banget gitu. Jadi kayak beliau ini dan saya dan juga teman-teman media kreatif yang lain itu benar-benar full sampai hampir nginep di gereja gitu, bayangin.
capek banget ya kayaknya dokumentasi. Tapi asik banget nggak sih? Asik Asik sih. banget guys, tapi keren banget sih. Asik dong, kan ada aku. Kalau nggak ada aku nggak asik. Iya deh. Ya, Nggak gitu. apa-apa deh, iya. heeh. Selain dokumentasi nih sama podcast, kalau podcast mah teman-teman selalu nungguin tuh kayaknya sobat-sobat di luar sana kayak kapan ya catur ada lagi, kapan ya catur ada lagi Gitu. Mungkin ada podcastnya. Mungkin teman-teman lebih nungguin podcastnya sih, bukan caturnya. Oh iya nggak apa-apa, intinya tetap Ih, Mbak Arum ditungguin. udah agak-agak nih. Intinya nggak apa-apa sih, asal tokennya tetap ditungguin gitu, bener nggak sih Bu Buas? Iya deh, iya. Selain podcast sama dokumentasi nih Bu Buas, ada apa lagi sih di Madcraft 6 bulan terakhir? Yang pasti sih rutin bikin konten Instagram yang teman-teman bisa lihat juga, kayak Instagram kita tuh hampir nggak pernah bolong gitu story-nya juga. Kayak kita kerja keras banget nih biar bikin sobat-sobat di luar sana tuh keep updated gitu sama teman-teman OMK Ijen gitu. Wih, gila banget gak sih Bu Bos gue nih, teman-teman di luar sana. Tepuk Jadi tangannya malu. dong. Oke, setelah dari kewirausahaan ke Madcraft, kita mungkin akan terbang sedikit ke kerohanian kali ini ya. Untuk Mbak Tita nih, ada apa sih 6 bulan kemarin di kerohaniannya OMK Ijen? Oke, kalau dari kerohanian sendiri kita mundur dari jauh-jauh bulan ya. Di bulan Maret kemarin kita baru aja ngelaksanain jalan salib. Jalan salib itu seru banget karena kita nggak jalan salib di gereja ya teman-teman. Kita Jalan salibnya di Golgota, bukan? Kejauhan sih mas kebetulan, Oh. kayaknya harus naik pesawat dulu Iya. ya baru bisa sampai sana ya. Siapa tahu gitu kan beneran menghayati langsung gitu loh, datang ke Golgotanya gitu kan enak gitu. Kalau nggak di Golgota di mana nih jadinya? Kalau teman-teman tahu nih ya, tempatnya itu bagus banget untuk jalan salib, nggak cuma jalan salib aja tapi juga untuk retret. Kok jadi promosi ya? Iya makanya nggak ada yang nyuruh kan, kita nggak di endorse. Aduh. Mungkin untuk tempatnya bisa endorse OMK Ijen buat masuk Oke. ke ini. Di mana tuh? Di mana tuh? Oke, tempatnya itu ada di Jedong teman-teman. Tempatnya bagus banget dan jalan salibnya itu nggak cuma sekedar keliling aja. Mungkin kalau teman-teman pernah jalan salib mungkin cuma kayak keliling di satu lokasi aja. Tapi di Jedong ini nggak kayak mendaki gunung lewati lembah ya teman-teman kalau di Ninja jalan Hattori. salib. Iya. Cuma bedanya ini teman-teman kerohanian. Oh, Gitu. teman-teman kerohanian jadi Ninja Hattori. Gitu. Iya, Oh. jadi yang paling kuat lah di situ. Iya, oke. Sobat-sobat, lucu nggak lucu ketawain aja ya. Kalau ini effortnya udah sangat berusaha banget sepertinya. Oke, maaf ya nggak bisa ngelawak teman-teman. Oke. Terus selain jalan salib nih ada apa lagi? Ada yang kegiatan setiap 3 bulan juga teman-teman, yaitu adorasi. Biasanya kita adorasi itu setiap 3 bulan sekali dan pesertanya itu kita ambil dari internal OMK. Tapi nggak semua internal OMK sih teman-teman biasanya ikut, cuma kadang-kadang yang kalau bisa aja yang ikut gitu. Padahal kan adorasinya kan setiap 3 bulan sekali tuh, tapi kok anaknya itu aja ya gitu teman-teman. Berarti sobat-sobat kayaknya perlu diundang lagi nih, atau aku undang sekalian deh untuk sobat-sobat ikut adorasi bareng kita nih OMK Ijen setiap 3 bulan sekali. Berarti adorasi berikutnya bulan apa nih Tita? Adorasi berikutnya itu bulan depan Mas Oh, Catur. bulan depan. Berarti sobat-sobat ingat ya, pasang remindernya, cek terus Instagram kita supaya tahu nih informasi tentang kapan sih ada adorasi bareng OMK Ijen, biar bisa ketemu nih sama teman-teman di sini, bisa ketemu sama Talia, Mbak Arum, kita, Sun, sama aku juga gitu kan. Nggak apa-apa kok, nanti kalau mau foto bareng kami gitu nggak ada ininya. Ya maaf agak sedikit narsis. Oke, kita lanjut daripada saya makin ketinggian terus jatuh gitu ya, terbanting. Nah, ada jalan salib, ada adorasi, terus ada apa lagi nih? Kayaknya banyak ya kerohanian kemarin Wah, tuh. bukan kayaknya lagi sih Mas, tapi emang udah banyak banget kegiatan di sini dan tentunya memberikan manfaat juga buat teman-teman. Untuk kegiatan berikutnya itu ada ziarah Gua Maria Mas. Kemarin baru aja jalan. Jarahnya yang jalan atau guanya yang jalan atau gimana nih? Apa Yang jalan itu OMK-nya, tapi juga mobilnya juga jalan sih Mas. Oh, jadi jalan ke gua Maria Iya, gitu ya. benar. Doa rosario di Iya. setiap satu gua gitu. Nggak cuma di 1-2 gua aja sih Mas, tapi ini kerennya kita di 4 Gua Maria. Wih, 4 gua Maria tuh di mana aja sih kalau boleh tahu nih buat sobat-sobat di luar sana mungkin yang
masih bingung nih, kepengen nyamperin Gua Maria tapi nggak tahu Gua Maria itu ada di mana. Mungkin bisa jadi referensi nih Tita. Di mana aja sih kemarin kita ziarah tuh? Kemarin itu kita ziarah ada di 4 lokasi. Yang pertama ada di Gua Maria Regina Pacis, itu ada di Tidar. Terus yang kedua ada di Taman Doa Bunda Maria Segala Suku. Yang ketiga ada di Gua Maria Welas Asih di Janti. Dan yang terakhir ada di Taman Rosario Manokwari. Sebenarnya tempatnya jauh-jauh semua sih, cuma karena kita juga agak ada akomodasinya, jadi sangat menjangkau untuk kita ke setiap Gua Maria itu. Wih, ya aku ikut juga sih ya. Jadi mau pura-pura nggak tahu dan pura-pura nggak excited juga. Ya gimana ya sobat, kan aku juga anggota OMK nih. Jadi sebenarnya tiap-tiap proker nih aku pada ikut semua gitu. Dan emang kemarin gua ziarah Gua Maria itu ke 4 lokasi itu dan worth it sih menurut aku, meskipun setengah hari ya sampai pulang-pulang tuh capek banget, tapi seru deh intinya gitu. Ada lagi nggak nih dari kerohanian? Sebenarnya selain 3 kegiatan ini ada lagi sih teman-teman yang mau aja dilaksanain, bukan mau aja sih, bentar lagi mau terlaksana ya di akhir bulan. Tapi nggak tahu nih ya teman-teman internal OMK ini pada ikut atau enggak. Soalnya omong-omong kayak aku pada pulang kampung nih, jadi nggak bisa. Duh, itu kan berarti maksudnya kalau misalkan teman-teman OMK internalnya nggak bisa, ngundang yang luar dong, kayak sobat-sobat kita di luar sana, ya nggak sih Tin? Iya dong, karena teman-teman internal juga punya kesibukan masing-masing. Kita juga mengundang teman-teman dari luar juga, dari luar OMK. Buat teman-teman nih yang mau untuk join di kegiatan kita di akhir bulan, boleh dicek Instagramnya OMK. Wih, bagus banget nih, aku suka nih yang begini, nggak di-spill biar dibuka dulu Instagramnya. Mau tahu kegiatannya apa? Iya, buka Instagram dong makanya. @OMK Ijen Malang gitu. Oke, thank you Tita. Mungkin kegiatannya kerohanian 4 aja dulu ya yang di-spill gitu, karena sebenarnya masih agak banyak ya teman-teman. Sejujurnya juga Madcraft tadi itu sebenarnya banyak, cuman agak di hold sama ibu bos kita tercinta karena saya dari tadi diliatin takut durasi sepertinya. Oke, kita lanjut saja nih ke yang terakhir, Mas Suni. Meskipun di sini adalah bukan titisan apa ya? Utusan. Titisan dan utusan dari Danis gitu. Ada apa sih kesibukannya 6 bulan kemarin di Bakat Minat tuh? Kesibukan 6 bulan kemarin. Kami dari Bakat Minat itu kan terbagi 2, bukan ada sekutu-sekutu ya. Maksudnya gitu. Terbagi 2 itu band dan olahraga. Dari band itu ada kegiatan rutin seperti latihan. Terus dari band itu udah ada kegiatan kemarin tampil pada acara lansia. Dan bahkan hebatnya itu udah tampil di acara IED tahu. Wih, acara IED, penutupan IED kemarin. Aplaus dong. Emang nggak main-main sih ya kalau bandnya OMK Ijen tuh, apalagi karena dari gitarisnya keren, drummernya keren, bassisnya keren, vokalisnya udah yang top tier punya sepertinya, seperti itu gitu. Terus selain band nih Sun, apalagi? Itu kan proker band. Terus proker olahraganya beberapa 6 bulan lalu ya. Sepertinya ada juga sih kegiatan rutinnya seperti latihan futsal, dan tim futsal OMK Ijen ini ikut turnamen di Kepanjen, bahkan juara lagi. Wih, juara berapa tuh Bang? Kasih paham lah Bang. OMK Ijen bawa 2 tim tahu Mas. Tim satunya juara 1, tim 2-nya juara 3. Wih, keren nggak? BTW buat teman-teman yang belum tahu nih, kejuaraannya itu kemarin namanya Aloysian Futsal League yang diadain di Kepanjen dan diadakan juga oleh teman-teman OMK Paroki Kepanjen di sana. Dan tadi juara berapa, Le? Nah, tunggu, kita klarifikasi dulu nih teman-teman. Jadi Sun di sini itu sebenarnya orang dari suku Batak dan dari Medan, dan kebetulan aku juga bisa cakap-cakap sedikit lah bahasa Medan. Jadi agak dekat nih kami sebenarnya. Orang-orang Medan gini biasa lah. Kalau yang 3 di sini kan mungkin ya begitu. Oke, kita lanjut lah. Gimana nih? Juara berapa nih yang kemarin? Yang kemarin itu juara 1, juara 3 plus top skor itu dari OMK Ijen. Wih. Enggak.
mention dong namanya. Top skorernya itu siapa? Top scorernya itu Petrus Tarigan, orang Batak juga loh. Astaga. Penguasaan marga Batak nih sebenarnya sebentar lagi ya. Nih, kalau mungkin teman-teman penasaran dan supaya orangnya dapat ini juga ya, top scorernya itu ada di sini. Editor tolong. Terima kasih, Mas Pras. Oke, nah setelah kita ngebahas nih kesibukan dari bidang masing-masing, kan nggak lucu ya kalau kita cuman ngebahas kesibukannya doang dan ada apa 6 bulan kemarin. Kita juga harus tanya dong dan mention apa sih yang dirasain selama 6 bulan kemarin, apalagi lagi padat-padatnya nih, kayak kerohanian tadi ada 4 event, terus bakat minat tadi ada kayak futsal yang sampai menjuarai kejuaraan. Itu kan pasti latihannya ketemu terus kerohanian juga pasti untuk merencanakan, untuk rapat, dan untuk bahkan di acara eventnya tersebut kan pasti ketemu juga. Madcraft setiap podcast ketemu, setiap ngebahas ada postingan pasti ribut di grup dan segala macamnya. Kewirausahaan apalagi 1 minggu ya guys, agak pegel sebenarnya, cuman ketemu terus nih. 2 minggu ya, saya rawat 2 minggu nih, ketemu terus dan capek bareng gitu. Nah, berhubung di sini kan ada Bapak Ibu koordinator ya, bukan Bapak Ibu koordinator, Ibu-ibu koordinator dan 1 titisan dan 1 utusan di sini. Tapi nggak apa-apa, aku tanya aja. Pada bosen nggak sih sama anak-anak OMK sekarang dan sama kegiatan-kegiatan OMK sekarang? Apalagi proker kita itu kan banyak ya, meskipun ya kewirausahaan aku akuin sedikit, tapi kita anggap aja banyak karena prosesnya sangat panjang begitu. Dan itu kan pasti membutuhkan effort, membutuhkan tenaga, membutuhkan usaha yang lebih gitu. Apalagi kita kan bukan cuma ngurusin OMK doang, ada kegiatan di luar OMK juga yang perlu kita urusin. Nah, dari ibu-ibu koordinator dan bapak utusan, gimana nih kira-kira? Pada bosen nggak sama kegiatan OMK, atau mungkin pada bosen nggak sama anak-anak OMK-nya nih? Mungkin boleh dari Tita dulu. Pertanyaannya cukup membuat bingung ya untuk dijawab ya teman-teman. Tapi untuk sejauh ini sampai detik ini, untuk rasa bosen sih nggak ada ya, karena teman-teman OMK nih asik-asik. Kenapa aku bilang asik-asik? Karena emang dari ujung sampai ujung sih, maksudnya ujung sampai ujung tuh sifatnya, gimana perilaku mereka itu macam-macam dan unik-unik semua. Jadi aku lihatnya kayak wah seru banget di sini, nggak cuma ngelihat di umur yang sama. Kalau di sekolah aku dulu kan umurnya sama semua ya hampiran, atau enggak aku yang paling tua karena udah lulus gitu. Tapi kalau di sini untuk ngelihat berbagai macam orang dengan sifatnya, dengan gaya hidupnya dan lain-lain, itu emang bener-bener sangat memberikan banyak pelajaran hidup. Jadi nggak bosan sebenarnya. Wih, sangat mendalam ya. Saking beragam dan variatifnya memberikan pelajaran hidup begitu. Padahal kalau ketemu lagi kayaknya ngebatin, aduh Mas Catur lagi gitu kayak. Nggak gitu sih, kebetulan Mas Catur ini memberikan benefit buat aku. Benefit apa sih? Agak bahaya ya, mungkin kita cut sampai di situ, kita lanjut di Sun saja daripada muncul pikiran-pikiran aneh nih. Gimana nih Sun? Apakah udah bosen atau lalap? Aduh keluar nih bataknya, maaf. Terus ngeband, terus latihan futsal, terus olahraga, terus rapat gitu, atau gimana nih? Ya kalau Mbak Tita tadi menjawab, mungkin pertanyaannya membuat bingung ya katanya. Kalau aku nggak mungkin membuat bingung, ya pertanyaannya biasa aja dan seharusnya nggak ditanya, jawabannya udah tahu gitu loh. Ya kan akunya tahu, sobat-sobat di luar sana kan nggak tahu. Ya harusnya sobat-sobat juga tahu gitu. Maksudnya sobat-sobat, saya sama sekali tidak pernah bosan karena asiknya anak-anak OMK di sini. Lihat nih Mas Catur yang watak Cina, bisa bahasa Jawa, bisa Batak gitu. Ya tunggu aja ya, ini saya lagi diangkat. Ini saya bagiannya lagi diangkat, bentar lagi dibanting nggak bang? Udah cukup diangkat aja. Oh cukup diangkat aja, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Berarti nggak bosan nih? Nggak
bosan sama sekali. Berarti kalau besok kita ada rapat lagi atau ada ini lagi itu ikut terus semua. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Agak takut gitu ya. Oke, karena pertanyaan ini juga sebenarnya pertanyaan yang agak personal gitu ya, karena bosen sama anggota gitu. Untuk Ibu Bos mungkin bagian terakhir saja, saya akan menanti yang itu bagian terakhir. Mbak Arum terlebih dahulu mungkin gimana nih Mbak Arum? Udah mulai bosen atau gimana? Kalau dari saya pribadi sih sejauh ini belum bosen, belum. Tapi kayaknya kok sama catur sudah mulai merasa agak bosen gitu, agak. Gitu. Agak. Saya udah 5 episode tau kan, satu lagi. Iya saya Sumbernya keren. Iya, memang benar saya diangkat sama narasumber kok Mbak Arum. Saya memang mencari bibit-bibit baru nih untuk teman-teman yang mau menggantikan posisi host di sini. Iya, tatapannya sudah sangat tajam ke saya sepertinya ya teman-teman ya. Tapi maksudnya aku juga mencari bibit-bibit baru gitu loh untuk menggantikan token ini. Ini kok jadi bahasa aku sih Mbak Arum, gimana nih bosennya? Apakah cuma bosen sama aku doang nih ceritanya? Nggak bercanda, sebenarnya kalau dibilang bosan sama sekali enggak, karena teman-teman tuh punya karakter yang beda-beda seperti yang disebutin sama Mbak Tita tadi. Selain itu ketika kita kerja bareng kan eventnya beda-beda nih, jadi rasanya juga beda-beda. Terus respon yang mereka berikan juga beda-beda. Kalau untuk catur sendiri sih saya rasa cocok dia jadi MC abadi nggak sih teman-teman? Setuju sih. Ya, untuk teman-teman yang setuju atau nggak setuju nih, apakah catur perlu jadi host tetap podcast token? Karena ini sepertinya akan jadi perbincangan yang panas ya sebentar lagi. Bisa komen di bawah aja atau DM Instagram deh. Aku mau catur, #catur for MC podcast. Begitu. Oke, berarti kalau dari Mbak Arum aku simpulin belum bosen karena eventnya berbeda-beda dan tantangan yang didapat dari setiap event tuh berbeda juga, makanya nggak ngebosenin. Oke, nah mungkin yang terakhir nih yang cukup agak membekas sepertinya jawabannya ya, kalau agak tertusuk gitu kepada Ibu Bos, dipersilakan menjawab. Kalau aku sebenarnya nggak bosen sih, lebih ke gimana ya? Ya gampang juga dong. Kayak karena kan kita kesibukannya nggak cuma di OMK doang ya teman-teman. Jadi kita juga punya kesibukan, terutama kalau aku kan kesibukannya kuliah. Jadi kayak ngerasa agak sulit aja gitu. Gimana bagi waktu secara merata gitu. Jadi terus kayak kita juga kan bikin konten terus ya, rutin gitu. Terus apalagi kayak tugas dokumentasi gitu ya kan. Capek nggak sih sebenarnya? Enggak, aku nggak capek sih, nggak pernah capek. Aku tuh selalu menyediakan waktu dan tenaga kalau aku. Ibu Bos sendiri mungkin yang agak capek atau gimana nih? Mungkin agak capeknya karena udah karena ada catur capeknya gitu guys. Enggak ya, bercanda ya. Kasihan dia sendiri pulang-pulang nangis nih. Temanya diganti aja yuk, jangan ada apa 6 bulan kemarin serang catur bersama-sama gitu ya, gimana? Nggak guys, jadi emang kalau kalian mau tahu aja nih fun fact-nya nih, kayak di OMK ini kalau kita suka bosen nih, yang bikin kita nggak bosen lagi tuh ada catur soalnya. Maksud saya bisa membuli catur tipis-tipis gitu loh. Aku malu. Itu sebenarnya hinaan di balik pujian ya teman-teman. Berarti saya bisa dibully gitu. Ya nggak apa-apa, pokoknya gitu deh. Oh gitu. Berarti belum males nih. Kalau males sejauh ini aku nggak pernah males ya. Oh gitu. Berarti Karena nanti aku excited gitu mau ketemu teman-teman gitu, kayak seneng gitu jadinya, nggak bosen. Apalagi kalau lagi stres banyak tugas gitu, terus ketemu teman-teman tuh kayak hilang semua gitu. Gitu. Berarti nanti malam rapat bisa kan Bu Bos ya? Aduh, nggak rapat juga dong, masa rapat? Ya begitulah ya teman-teman, bisa disimpulkan sendiri apakah bosan atau enggak. Tapi ya kelihatannya sih enggak sih. Enggak dong. Teman-teman OMK ini kayaknya hype banget kalau lagi ada event atau kalau ada lagi. Gak usah event deh, hal-hal kecil aja kayak kita mau rapat atau kita mau ketemuan bareng yang sekedar untuk doa bareng kayak adorasi tadi itu, kayaknya hype-nya masih ada dan masih semangat untuk kayak ayo dong ngumpul lagi kayaknya udah jadi satu kesatuan, bahkan udah bisa dibilang kayak keluarga baru. Benar. Keluarga. Oke, mungkin tadi yang positifnya, itu dampak positifnya ya teman-teman dari keempat narasumber, belum ada yang merasa bosen dari
kegiatan-kegiatan OMK. Nah, sekarang kita tanya yang negatifnya nih. Kita buka aib sedikit. Ada nggak sih selama 6 bulan kemarin tuh pengalaman yang kalau kejadian ya kan sudah kejadian nih, berhubung sudah kejadian tuh ngerasainnya tuh kayak aduh kok gak enak banget ya ngerasain itu kemarin, atau kayak aduh tagihan skrip podcast nih kayaknya berapa hari lagi. Ini curhat ya dari aku nih temen. Ada nggak sih yang nggak mengenakan gitu yang terjadi selama 6 bulan kemarin, dan menurut temen-temen tuh kayak mungkin capek, cuman kayak gimana ngomongnya ya, agak nggak serap aja gitu loh di hati, kayak kok kejadiannya jadi gini gitu. Mungkin dari ya kalau yang ini langsung dari Bu Bos dulu deh, boleh dimulai. Oke, kalau nggak enaknya ya nih, Ketemu Catur. termasuk Oh. salah satunya. Nggak ya, bercanda. Nggak enaknya karena akhir-akhir ini tuh kan anggota Minecraft terutama ya, itu kan tergolong dari berbagai usia gitu ya. Ada yang kerja, ada yang sibuk kuliah, jadi susahnya itu waktu mau bagi job desk gitu. Kayak misalkan waktu ada ini nih requestan poster gitu, atau tiba-tiba dokumentasi yang ini ternyata belum diupload gitu, atau konten kita kurang yang ini nih belum diupload, ketunda nih gitu. Ya. Jadi susahnya itu sih, karena pada sibuk semua sih, kayak akhir-akhir ini tuh pada susah gitu. Tapi nggak apa-apa, masih bisa dihandle kan, buktinya kita selama ini masih bisa berjuang kan. Iya, dihandle dengan tetes darah dan air mata sepertinya ya. Nggak apa-apa, yang penting kan kita selalu berkomunikasi gitu, sisi positifnya itu. Kita semakin dekat dengan adanya perdebatan-perdebatan. Nah, meskipun berdebat tapi kan bisa mendekatkan gitu ya guys ya. Ya, begitulah ya. Saya tidak mau panjang lebar lagi, takut mengungkap aib divisi sendiri seperti itu. Kita lanjut aja ke kewirausahaan nih, yang eventnya aku nggak berani ngomong cuman, karena walaupun cuman 2, tanda kutip ya, cuman 2, persiapan 3 bulan. Untuk ini 2 minggu yang kemarin saya rasakan sendiri, dan hari H seperti apa, rasa capeknya. Mungkin dari Mbak Arum apa sih yang nggak enak, yang dirasa kurang enak selama 6 bulan terakhir di OMK? Oke, kalau dari aku sih yang kurang enak karena kebetulan jadi koordinator ya. Jadi mau nggak mau kan ada bagian mengkoordinasikan apa ya bahasa kasarnya itu, nyuruh gitu ya. Iya. Minta tolong Minta maksudnya. tolong, Oke. itu jangan nyuruh dong. Nah, di PMC sendiri sebenarnya acara kayak bazar gini nih bukan yang pertama kali buat kita ya kan. Masih ingat yang tahun 2002 kemarin, 2022 OTF. OTF. Itu sama banget kan? Sama banget, dan itu mulai persiapan ini, terima donasi, terus sortir, apalagi ya, terus bangun tenda, terus siapin dagangan, sampai tutup tenda sendiri, angkat-angkat segala macem. Itu butuh banget tenaga dari banyak orang gitu. Dan aku tahu teman-teman tuh pada sibuk semua, ada yang kuliah, ada yang kerja tadi, ada yang sekolah. Nah, mau minta tolong itu sungkan gitu. Waduh, dia sibuk nih, gimana nih, ganggu nggak gitu, kapok nggak ntar dia gitu. Kapok sih, enggak ya, enggak ya. Gitu. Tapi kalau mau nggak minta tolong tuh nggak mungkin aku ngangkat sendiri ya kan. Masa iya aku bangun tenda sendiri gitu guys. Iya, teman-teman ngangkat baju itu kemarin berapa kresek ya tuh Mbak Arum? 50-an aja lewat kayaknya. Hampir 100 sih. Ya, 100 kresek sendirian diangkat Mbak Arum sih. Iya. Gimana ya, agak meninggoy aja. Gitu, belum makanannya, belum perabot plastik yang kemarin dijual juga. Jadi untuk PMC kemarin memang variasi yang dijual tuh lebih banyak daripada OTF. Kalau OTF kan pakaian doang, kalau ini lebih ke makanan sama perabot plastik. Itu sih yang nggak enaknya. Nggak enaknya berarti cuma sungkan nyuruh gitu. Ya, tapi karena berat itu tadi, aku jadi ngerasa kita susah bareng gitu ya. Dan sebenarnya bonding kita tuh kebangun bukan ketika sekedar seneng bareng, justru ketika susah bareng. Dan karena itulah kita jadi jauh lebih akrab
justru ketika PMC aku rasa gitu loh, aku loh ya bukan promosi PMC nih teman-teman. udah lewat dong, nggak bisa datengin nih. Tapi karena kita susah bareng, akhirnya kita bonding, saling backup gitu. Itu sih. Ya, jadi mungkin untuk sobat-sobat di luar sana yang mau bikin kelompok pertemanan baru atau bareng nih sama teman-temannya gitu, jangan diajakin cuman ngafe doang atau jangan diajakin cuman karya wisata doang, kayak bikin kayak Pandawara gitu, kayak bersihin sungai gitu, atau kayak kami nih PMC kemarin bangun jam 5 pagi ngangkat atau bikin tenda gitu, itu nangis bareng, ini bareng, capek bareng, udah keluar semua tuh asli-aslinya sepertinya di situ ya. Iya betul banget. Oke, mungkin untuk kita terakhir, untuk Sun nih, untuk Sun nih gimana? Ada yang merasa gak enak nggak sama 6 bulan kemarin tuh? Melihat Mas doang sih. Apa? Gimana? Ngeliat aku doang? Enggak bisa Mas. Kalau dari aku pribadi ya, yang nggak enak itu kayaknya nggak ada. Cuman sulit, bukan gak enak. Sulit bukan berarti gak enak ya. Justru aku senang di sulitnya itu karena punya tantangan tersendiri gitu. Oh, berarti memang suka yang susah-susah. Tapi nggak selamanya Mas. Oh, oke, lanjut. Kayak aku kan koordinator di bidang olahraganya Bakmin. Terus kalau semisal aku ngordinir mereka buat latihan bareng, pasti pada susah, mau nentuin jadwal juga pada susah karena punya kegiatan masing-masing gitu. Terus kayak kemarin buat pendataan anggota-anggota meminta pribadi per pribadi susah, nggak tahu mereka lagi ngapain kan gitu. Ya pokoknya banyak kesulitan sih, cuman itu yang saya senangin, bukan saya sedihkan gitu. Berarti cuma merasa ada kesulitan tapi bukan menganggap bahwa itu ini nggak enak nih menghadapi kesulitan, malah kayak nagih ini ya. Iya, Mas. Ya untuk Nata, halo Nata yang lagi vacation nih, ini boleh dikasih kerjaannya lebih sulit lagi sepertinya, lebih nagih nih ya. Boleh sih Mbak. Oh boleh. Enggak, jangan Mbak. Oke, last but not least nih, Tita, apa nih yang nggak enak selama 6 bulan terakhir di OMK? Oke, kalau dari aku sendiri bisa dibilang nggak enak, cuma bukan nggak enak ya, tapi ya sama kayak tadi kata Mas Sun juga dibilang sebenarnya kesulitan atau kendala lah lebih enaknya. Kalau nggak enak kok kayak kurang gimana gitu kalau dibilang nggak enak kan ya. Kalau dari divisi kerohanian sendiri mungkin yang agak sulit itu karena kan kalau aku lihat ya di divisi kerohanian ini anggotanya yang paling banyak ya di antara divisi yang lain. Mungkin bisa 10-11 dalam satu divisi sendiri, cukup banyak, dan umurnya tuh nggak cuma setara SMA, kuliah atau gimana, tapi emang ada yang TK, playgroup, baru aku masuk sih PAUD Mas, gitu. aku TK. Oh gitu, Iya, aku nggak TK. heran sih, nggak heran. Pantas. Makasih ya, makasih. Ya boleh lanjut. Oke, lanjut. Oke. Umurnya tuh berbagai macam gitu ya bisa dibilang, dan aku pribadi sendiri mungkin kalau dari SMP ya sampai ke SMA itu terbiasa untuk mengkoordinir yang umurnya sama dengan aku atau enggak di bawahku. Jadi aku enggak terbiasa untuk mengkoordinir yang umurnya di atasku atau lebih tua dari aku. Jadi karena di divisi kerohanian ini banyak yang lebih tua dari aku juga, mungkin ada beberapa, nggak banyak sih, beberapa aja hitungan tangan. Cuma agak Iya lanjut. agak mencurigakan ya, ngapain itu? Cuma agak sulit aja mengkoordinirnya, gimana caranya aku bilang itu agak cukup sulit ya buat aku pribadi. Mungkin itu jadi latihan juga buat aku. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kadang bikin agak sulit dan bikin bingung gimana ya caranya. Itu kalau kita ngadain kegiatan terus targetnya tuh nggak memenuhi gitu. Karena kan target kegiatan di kerohanian ini juga pesertanya cukup banyak ya, nggak cuma 10 orang, 15 orang doang, tapi cukup banyak, dan kadang tuh orang-orang daya tariknya itu nggak se-excited itu gitu loh, karena kegiatan ini tuh lebih banyak kayak kita berdoa ke Tuhan, kita benar-benar minta kayak Tuhan, kayak jalan salib tadi, kayak ziarah tadi kan kita lebih banyak untuk berdoa daripada kita berrekreasi ataupun berkegiatan atau outbound kayak
main futsal ataupun kayak podcast ini kan kita kan berinteraksi satu sama lain. Tapi kan kalau di divisi kerohanian ini kita lebih banyak berinteraksi ke Tuhan ya teman-teman. Jadi kayak teman-teman di luar sana mungkin kurang excited, tapi puji Tuhannya tetap banyak dari teman-teman OMK, pembina itu yang mendukung kegiatan kerohanian ini untuk tetap terus maju dan tetap terus bersemangat gitu. Berarti ini sedikit teguran ya buat teman-teman, kalau bisa nih jangan dong kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang kayak konser atau siapa sih bentar lagi datang ke Malang, nggak ada ya? Bentar aku ingat dulu. Oh iya, kapan? Konsernya kapan nih? Konser tunggal kayaknya. Enggak ya, mungkin teman-teman bisa dong luangkan sedikit gitu waktunya untuk ya sebenarnya prokernya. Mungkin aku revisi sedikit nih ya kata-katanya Tita tadi itu, bukan kurang excited ketika berinteraksi sama Tuhan, tapi lebih ke mungkin teman-teman tuh kalau berinteraksi sama Tuhan lebih prefer personal atau sendiri gitu dalam ketenangan. Padahal dari testimoni aku sendiri sih untuk kegiatan ini percaya nggak percaya ya guys, gue tuh kayak oke, skip. Testimoni aku sendiri tuh kayak sebenarnya asik juga kok kalau misalkan kita doa itu bareng-bareng, kita rosari itu bareng-bareng, kita adorasi itu bersama-sama, jalan salib bersama-sama. Kusyuknya tetap kerasa, cuman rasa kebersamaannya itu jadi tetap ada gitu. Belum lagi bisa mengenal teman-teman baru. Aku dulu sebelum join OMK mana kenal nih sama Bu Bos, sama Mbak Arum, sama Sun, sama Tita gitu kan. Tapi semenjak join terus ketemu sama sobat-sobat juga di sini melalui layar visual ini, aku jadi lebih mengeksplor lebih lagi sisi sosialku seperti itu. Oke. Nah, jadi mungkin itu ya hal-hal yang dirasakan nih sama koordinator-koordinator OMK kita di sini, mungkin cukup menggambarkan sih ya sepertinya dari yang aku lihat perkataannya Bu Bos sendiri gitu, karena memang ya itulah yang kesulitan yang kami hadapi, tapi masih bisa kami lewati bersama dan ditaklukkan bersama, seperti itu bahasa gampangnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi kan bisa dibilang pertanyaan yang mewakili anggota divisinya. Nah, ini aku mau tanya untuk personal masing-masing. Pengalaman, mungkin bukan pengalaman ya, lebih ke dampak nyata apa sih yang bisa teman-teman rasain nih setelah gabung ke OMK, bukan cuman sebagai koordinator tiap bidang, tapi sebagai anggota OMK Ijen gitu. Ya mungkin special case untuk teman-teman kan mungkin ada yang dianugerahi sebagai koordinatornya nih tiap bidang. Tapi personally menurut teman-teman sendiri tuh dampak nyata apa sih yang bisa dirasakan setelah gabung OMK? Contoh, mungkin sebelum gabung OMK teman-teman nggak bisa ketemu catur gitu, tapi setelah gabung OMK ketemunya catur gitu kan. Itu kan membahagiakan ya atau enggak? Enggak, lumayan membahagiakan. Udah males sama yang sini, kesini dulu deh. Untuk Tita dulu nih, dampak apa yang bisa dirasain dampak nyatanya? Pribadi ya? Ya, secara personalnya. Ini kalau agak panjang durasi nggak nih? Aku cut deh. Paling panjang satu paragraf. Oke, satu paragraf. Oke, kalau dari aku pribadi sih, aku seneng banget karena di OMK ini aku benar-benar banyak banget belajar dari teman-teman. Yang aku pelajari itu bukan cuma kayak kehidupan yang dapat teman baru lah, dapat pengalaman baru lah. Itu kayak hal yang pasti di setiap berorganisasi akan ada lah hal itu. Tapi yang aku dapat di sini kayak aku bisa semakin mengenal pribadi masing-masing orang itu seperti apa sih sebenarnya. Gimana mereka cara bekerja di dalam tim, gimana cara mereka berorganisasi, gimana cara mereka menanggapi satu sama lain, gimana cara mereka mengontrol emosi dalam suatu kondisi itu. Aku benar-benar ngerasain dan aku belajar banget ternyata seperti ini ya berorganisasi yang lingkupnya jauh lebih besar daripada di SMP ataupun di SMA. Ini lingkupnya itu nggak cuma sekedar di gereja aja, tapi juga di lingkungan masyarakat itu juga
mencakup banget. Jadi aku merasa aku senang di sini, aku nyaman, aku bahagia dan aku bangga aku berada di UMK Ijen gitu. Tepuk tangan. Kalau nggak tepuk tangan nanti nangis. Tepuk tangan. Oke. Itu yang cukup membekas buat aku karena aku juga senang banget di sini. Yang bikin aku senang itu karena di OMK Ijen ini Ada catur. Agak maksa ya. Iya. Agak maksa ya masuknya. Maaf. aku langsung aku harus komen apa nih? Maaf ya dipotong ya. Gitu. Lanjut. Yang bikin aku senang di sini tuh, aku pikir setelah aku lulus SMA, aku bakalan stay selama berbulan-bulan untuk menunggu kuliah cuma di rumah, nonton dengan keseharianku seperti itu. Tapi ternyata ketika aku join di UMK, ya UMK ini aktivitasku selama liburan yang menemani aku gitu, walaupun nggak setiap hari ya, karena ya memang jadwalnya punya jadwal sendiri-sendiri, kegiatan sendiri-sendiri. Jadi OMK ini nemenin aku selama liburan, selama masa-masa kuliah juga. Jadi aku sangat mendapatkan teman baru, mendapatkan perhatian dan kepedulian mereka yang baru juga, teman-teman begitu. Siapa tuh? Siapa ya? Udah. Kok diem? Kok diem? Oh udah. Oke, tepuk tangan dong. Jadi personal banget sepertinya ya, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut ke Sun nih, gimana? Dampak apa ya yang dirasakan? Dampak yang kurasakan. Tadi Mbak Tita curhat ya. Ya, sebenarnya curhat sih itu hitungannya ya, bukan dampaknya, tapi nggak apa-apa. Tapi dari aku pribadi dampaknya udah kelihatan sih. Gadis kan? Enggak. Kesel ya. Tolong Bapak editor, ini fotonya nih, Bapak editor. Di blur, Jangan dong. Ntar malah kejual lagi dia. Aduh. Dampak nyatanya ya aku sendiri ya yang biasanya hidup dulunya aku seminari ya, aku yang dulunya biasa hidup teratur bareng orang-orang yang teratur, jadi mudah diarahin gitu. Sekarang gabung OMK yang harus diatur untuk bareng biar apa gitu, beda personal kan, nggak bisa buat nyatuin pikiran masing-masing gitu karena ada yang punya kesibukan masing-masing ya, jadi sulit sih dampaknya. Dan disitulah aku kayak membiasakan diri ya, aku yang biasanya dapat ngatur orang baik doang sekarang udah mulai bisa lah, mulai bisa mengkoordinir orang-orang Yang apa? Oh, di luar kendali. Masih halus ya kata-katanya ya. itu sih, aku nggak mau curhat. Oke, cukup. Tangan dong. Nah, berarti kalau dari Tita tadi dapat dampak yang cukup personal ya, dapat temen. Sebenarnya aku agak nggak terima sih ya, karena kan kayak kita cuma dianggap peneman doang pas lagi liburan gitu. Enggak sih, enggak juga sih, kayaknya nggak mungkin kan kalau aku masuk kuliah nanti ya aku keluar dari OMK kan, nggak mungkin kan. Gitu, berarti setidaknya dapat teman baru gitu deh kalau dari Tita, mungkin ya teman baru dan dapat perhatian dari teman-temannya gitu. Ya maaf ya aku baperan namanya. Kalau dari Sun tadi katanya yang semula hanya bisa mengatur orang-orang yang mungkin terdekat ya. Aku nggak mau ngomong orang baik, orang di luar kendari, semua orang tuh baik. Cuman mungkin kalau bisa aku bukan alusin, kalau bisa aku revisi kayak skripsi nggak tuh, mengatur orang-orang yang mungkin dulunya itu lebih dekat ke Sun, tapi sekarang bisa mengatur orang yang mungkin belum terlalu kenal gitu dan bisa di handle dengan baik lah untuk Sunnya. Oke. Untuk Bu Bos enggak dulu, kita ke Mbak Arum terlebih dahulu. Gimana nih Mbak Arum, dampak apa sih yang dirasakan, dampak nyata apa? Atau sama kayak Sun juga nih, mau mention nama juga? Biasanya mention nama juga nih di sini. Mention nama apa ya? Yang aku dapetin sih udah dirangkum sama Tita dan Sun. Aku nambahin aja, aku jadi belajar leadership. Jadi aku baru tahu bahwa leadership itu bukan sekedar kayak mimpin, ngasih tahu dan segala macam. Justru leader itu harus bisa
bertanggung jawab atas individu yang ada di bawah naungannya begitu. Jadi kalau ada hal yang baik terjadi, ya itu karena mereka. Tapi kalau ada hal buruk yang terjadi, ya sebagai leader harus mengambil tanggung jawab itu semua. Duh, saya kayaknya salah milih orang nih. Habis ngomong kayak gini, berikutnya leader saya nih yang ngomong gitu ya. Dan terus terang kalau jadi leader tuh akan ada sedikit ego yang apa ya, leader nih gitu. Tapi di sini karena kita banyak yang ngingetin, termasuk pembina kita ya, itu aku jadi belajar kalau jadi leader, ya kita harus siapin teman-teman kita itu menjadi leader berikutnya. Jadi kalau misalnya nih aku lengser gitu ya kan, yang lainnya tuh bisa gantiin gitu loh. Aduh, nggak ngode kan ini ya? Anggotanya udah pada nangis nih ini. Mbak Arum. Itu aja sih. Oke, untuk Mbak Arum berarti leadership, tepuk tangannya dong lagi. Terakhir untuk Kanjeng Ibu Bos tercinta. Kalau dari aku udah dirangkum semua sih. Oh gitu. Gak mau nambahin dikit gitu nggak? Enggak. Oke, jadi kalau aku personal ya, selain yang udah disampaikan sama Tita, Sun dan Mbak Arum, aku personal ngerasa join OMK itu bisa menjadi tempat untuk menyalurkan semua minatku gitu, bakat minatku. Contohnya kayak kemarin waktu dokumentasi, aku yang dari nggak bisa dan nggak tahu cara pegang kamera yang bener, sampai udah berani gitu, maju ke depan, ke deket altar gitu, terus kayak memotret. Beraninya cuma maju ke dekat altar doang. Kalau Ya kan maju begitu, deketin guys. dia nggak berani gitu. Aduh, Nggak bisa. beda ya. Oh beda. Ya. Oke. Di luarin Oke. aja kita bahasnya. Balik lagi. Oke, balik. Terus waktu kemarin aku sempat juga dapat kesempatan untuk jadi MC, dan itu memang aku lumayan minat gitu jadi MC. Jadi aku bisa latihan gitu gimana cara jadi MC yang baik, terus jadi MC dengan peserta yang banyak gitu jumlahnya. Terus aku juga ini nih yang paling asik nih, bikin film pendek. Wah, ini asik banget sih, kayak keren nggak sih gitu. Keren banget kok, iya keren. Ini keren banget. Keren banget. Gak mau disambung nih di balik halnya. Lanjut. Ya kan setiap konten kita pasti ada suka dukanya ya, tapi kan keren banget gitu film pendek dari kita yang sama-sama nggak ngerti dan masih ngangong banget nih gimana sih bikin film pendek, dan kita belajar bareng-bareng gitu. Dan menurut aku itu seru banget sih, dan bisa ngerasain teman-teman yang baru kenal, baru ketemu, kayak baru sekali dua kali ketemuan bisa klop gitu, kayak magic banget nggak sih OMK ini itu kayak. Karena kalau kata orang sih kayaknya memang we're destined to be together. Siap, artinya apa Mu Messi? Artinya memang kita ditakdirkan untuk bersama. memang bersama dan ketemu seperti itu kayaknya ya. Oke, let's applause dong. Berarti gitu ya teman-teman, kalau dari Mbak Arum tadi mungkin belajar leadershipnya, kalau mungkin dari Kanjeng Bu Bos, aku manggilnya Kanjeng Bu Bos aja ya, sama aslinya Thalia gitu ya. Itu apa namanya tadi, bisa menyalurkan bakat minat yang lebih lagi. Nah, mungkin ini menjadi last question kita sebelum kita lanjut nongki ke para layang habis ini. Ini wacana aja ya guys, nggak ke para layang beneran kok, cuman ke situlah. Aku pengen tahu, ini mungkin dua pertanyaan yang ku gabungin jadi satu aja. Target yang pengen dicapai sebelum akhir tahun itu apa? Dan juga aku pengen dong, ini sebenarnya nyogok aja sih supaya Bu Bos juga ngomong gitu ya. Satu harapan buat anggota divisi masing-masing gitu, kayak contoh gini nih, aku contohin ya, target yang pengen dicapai sebelum akhir tahun. Kalau dari aku pribadi, semoga followers Instagram 2000 gitu, dan apa yang pengen aku sampaikan ke anggota divisi Medcraft, mungkin tetap semangat gitu. Contohnya seperti itu, biar nggak dicontek aja guys, biar agak mikir lebih kreatif lagi sedikit gitu. Oke, mungkin pertanyaannya boleh dimulai dari Bu Bos terlebih dahulu. Gimana kalau ternyata jawaban aku udah disebutin sama Catur Nggak ya? boleh, yang lain dong. Nggak apa-apa, masih banyak kok target yang lain. Jadi selain
sebelum akhir tahun followers Instagram OMK Ijan menembus 2000. Amin. Aku juga pengen semua proker yang dilaksanakan terutama dari Medcraft itu bisa lancar gitu. Contohnya kayak podcast ini nih, siapa tahu subscribernya bisa nembus 1 juta gitu. 1 juta sebelum akhir tahun. Ya kan nggak ada yang tahu. Amin. Amin. Yang penting amin aja nggak sih? Iya guys? benar, amin. Amin. Dalam kuasa Tuhan tak ada yang mustahil. Benar, amin. Haleluya. Oke, terus habis gitu ya itu tadi sih, semoga kayak konten-konten kita ini bener-bener bisa bermanfaat gitu buat sobat-sobat di luar sana. Gitu. Pesan-pesannya nih untuk anggotanya. Ini kayaknya Catur pengen banget ya kepengen dapat banget memang. pesan gitu ya. Ngebet banget sih memang. Gitu. Oke. Pesannya buat Oh gitu, wah tersentuh sekali. Oh belum Oke, ya? terima kasih. Emang kayak gitu guys anaknya, makanya nggak heran kan kalau dibully dikit-dikit. Oke, jadi harapannya buat semua anggota divisi semoga tetap semangat. Meskipun keteteran dan mungkin banyak yang harus dikerjakan, tapi dicicil pelan-pelan, diatur dulu skala prioritasnya gitu. Jadi pasti semuanya tuh nggak ada yang nggak bisa kamu lakuin gitu. Jadi tetap semangat. Ya saya nggak tahu lagi mau ngomong apa karena sudah disampaikan pesan-kesannya sama ibu bos saya gitu. Baik, akan saya lakukan sepertinya, saya akan usahakan juga. Kita lanjut ke kewirausahaan. Gimana nih Mbak Arum? Target yang pengen dicapai sebelum akhir tahun dan satu pesan buat anggota divisinya. Kalau target hampir sama seperti Talia, yang penting prokernya selesai gitu. Ya seperti dibilang cuman 2, jadi ya harus selesai dengan baik dan memuaskan gitu ya. Cuman ya teman-teman, ingat cumannya ini ada tanda petik 2. Cuman. Oke, kalau harapan itu sementara tadi apa yang gede ya? Lupa. Satu pesan deh, jangan Oke. satu pesan untuk anggota divisinya. Oke, kalau untuk pesan buat teman-temanku yang ada di kewirausahaan, terima kasih sudah menjadi tim yang satset buat Yes. dan semoga tetap selalu menjadi tim yang satset buat sampai akhir periode kita menjabat ya teman-teman. Semangat. Amin. Oke. Cukup mengharukan dari kedua belah pihak di sini. Akan kita tandingkan dengan kedua belah pihak yang satunya gitu. Seperti apakah kira-kira apakah akan lebih mengharukan lagi? Ini mau siapa dulu, Bapak dan Ibu? Oh. Jadi ini sebenarnya pertandingan ya. Padahal serius dari the bottom of the heart. Aku mau dari Sony dulu deh dulu. Ya harapan saya Target dan dulu dong, target yang pengen dicapai sebelum akhir tahun, baru pesan ke anggota divisi. target yang pengen dicapai sebelum akhir tahun ya menyelesaikan tahun ini dengan baik gitu. Kalau target di proker ya mudah-mudahan kalau Mbak Arum tadi menyelesaikan. Kalau saya bukan sekedar menyelesaikan tapi menyukseskan. Amin. Kalau pesannya saya juga sebagai anggota ya ibarat saya ngasih pesan ke saya sendiri deh. Ya ke Danis juga deh boleh, nggak apa-apa. Intinya pesan untuk satu divisi itu gitu. Pesan untuk satu divisi ya harapan, nggak ada pesan sih, cuman ada harapan. Boleh. Ya, Apa aku aja deh bebas. berharap ya sama satu divisi barengan lah, makin aktif kita, makin sering lah kumpul bonding gitu, biar sama-sama bisa menyukseskan, bukan harapan doang menyukseskan tapi kita lakukan. Terima kasih. Amin. Yang terakhir, yang anggota divisinya paling banyak, kepada Mbak Tita dipersilakan. Pertanyaannya saya ulang lagi ya biar nggak lupa. Target yang ingin dicapai sebelum akhir tahun, sama satu pesan atau harapan boleh deh untuk anggota divisinya. Aku deg-degan ngomongnya. Oke, gak apa-apa. Oke, target dulu. Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Aku Wow. ganteng banget untuk kamu. Masa sih? Oh my god. Ya, setiap cowok ganteng sih kebetulan ya Mas ya. Iya, nanti kalau cantik kaget. Iya benar sih. Cantikan aku. Iya durasi tolong Ibu. Oke, kalau target untuk divisi kerohanian sendiri, semoga target di tahun ini semua proker, semua kegiatan dan dari pribadi kita masing-masing saling menyatu, saling
sukses juga, itu targetnya. Dan gak cuma diem-dieman satu sama lain, tapi saling mengenal antar satu pribadi juga, itu targetnya. Semoga gak salah ya. Amin. Amin. Pesannya? Ya mungkin ini pesan atau harapan ya, aku nggak tahu, agak sulit bedainnya. Jadi aku berharap di divisi kerohanian ini mungkin di anggota yang paling banyak dengan 10 atau 11 anggota ya, mungkin nanti akan ada tambahan lagi, nggak tahu. Aku berharap semoga karena kita banyak, kita tetap saling mengenal satu sama lain juga, itu harapanku. Karena kita banyak itu, aku ngerasa kita belum saling kenal satu sama lain. Jadi aku berharap kita bisa mengenal satu sama lain, kita bekerja sama dengan baik, kita menyelesaikan semua tugas-tugas kita dengan baik, walaupun dengan kesibukan dan berbagai macam kegiatan di luar sana. Tapi aku berharap kalian semua mengenal aku dan aku juga mengenal kalian. Siap, tepuk tangannya dong. Oke, mungkin pesan-pesan yang dramatis itu tadi cukup ya untuk episode token kita pada bulan ini. Dan sebenarnya pesan yang pingin aku sampein sih, kenapa sih aku mengangkat tema ini, supaya aku tuh kepengen sobat-sobat di luar sana tuh tahu bahwa ini loh OMK Ijen yang sebenarnya kita ulik lagi lebih dalam, kita gali semua deh, aib-aibnya apa, jelek-jeleknya apa, dari yang tadi mungkin gak enaknya apa, kesulitannya apa, dan enaknya kita sebagai satu OMK itu apa. Dan juga kenapa sih aku ngangkat ini lagi, karena nih teman-teman dengar-dengar dalam beberapa bulan ke depan, amin kalau direstui ya sama ibu pembina, kita bakal ngelakuin open recruitment lagi nih, open recruitment buat anggota baru, baik dari divisi media kreatif, kewirausahaan, bakat minat maupun kerohanian. Jadi untuk sobat-sobat di luar sana yang udah ngelihat nih mungkin dari Instagram aktivitas-aktivitas kami bagaimana, dan udah mendengar nih cerita-cerita dari ibu-ibu koordinator dan satu utusan dari bakat minat tadi, mungkin tertarik gitu dan pengen gabung ke OMK Ijen, ditunggu aja informasinya. Sekali lagi follow up terus di Instagramnya OMK Ijen Malang di @OMK_Ijen_Malang begitu. Sebelum menutup juga, token itu kan selalu ditutup ya sama ayat-ayat yang menarik gitu. Jadi fun fact-nya, OMK Ijen ini punya satu ayat khusus yang diambil dari awal banget terbentuknya OMK Ijen. Itu bahasa Latin ya, kalau nggak salah teman-teman. Bahasa Latinnya itu magnum in parvo, yang artinya ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Nah, ayat yang akan aku bawain pada hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat ke-30 yang isinya sama dengan moto tersebut. Ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Begitu teman-teman. Gak ada tepuk tangannya nih, aku habis ini. Oke, jadi thank you banget buat Talia, Mbak Arum, Tita, sama Sun yang udah berkenan hadir dan aku ajakin ngobrol-ngobrol di sini walaupun sendirian ya, nggak ada Nata cepat balik kamu dari vacationanmu ya, saya sendiri di sini gitu, tapi nggak apa-apa. Semoga bulan depan bisa kembali berdua lagi, baik itu sama Nata atau sama Mas Raffi atau entah sama siapa nanti gitu mungkin ya. Oh ya, juga mungkin aku spoiler sedikit sih tadi yang dimention sama Tita, apa tuh yang di Instagram. Jadi pada tanggal berapa nih, Ti? Pada tanggal 29-30 Juni akan ada retret bersama OMK Ijen. Jadi buat teman-teman mungkin yang kalau nonton ini sih kayaknya pendaftarannya udah tutup kali ya, atau mungkin udah melakukan acara gitu, tapi belum ya. Mungkin kalau nonton ini pendaftarannya masih buka, atau mungkin kalau masih tutup, jangan lupa buat ikutan hadir di retret nanti, seperti itu. Akhir kata aku tutup dengan ucapan terima kasih. Aku Catur, sampai jumpa di token berikutnya. Dadah.